أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat sekalian dan juga para pendengar radio Al-Um 102,5 FM di mana saja Anda semuanya berada. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dengan rahmat Allah, taufik dan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan di dalam majelis ini, di dalam acara kita ini, yang kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya, keberkahan kepada waktu-waktu kita, keberkahan kepada harta kita, keluarga kita, dan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga mudah-mudahan datangnya kita di majelis ini ditulis sebagai amal saleh yang kita bisa berharap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan bicarakan satu masalah yang ringan, yang kata Bapak Ramadan tadi menggelitik kita semuanya, yang kita berikan judul Engkau bukan bidadari dan aku bukan malaikat. Tentunya judul ini, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan masalah pengakuan seorang suami maupun pengakuan seorang istri. Bahwasanya seorang suami mengaku bahwasanya dia banyak memiliki kekurangan-kekurangan, sebagaimana istri pun demikian, memiliki banyak kekurangan-kekurangan, yang kemudian masing-masing di antara suami dan istri itu berupaya untuk menutup mata dari kekurangan-kekurangan tersebut, tapi kemudian berupaya untuk melengkapinya, berupaya untuk melupakannya, dan yang dimunculkan adalah kelebihan-kelebihannya. Dan itu yang nanti akan kita bahas dan kita bagi menjadi dua. Pak, insya Allah pada bagian yang pertama ini kita akan membahas engkau bukan bidadari. Nanti bagian yang kedua dibahas oleh Ustaz Aziz, aku bukan malaikat. Kita bagi menjadi dua demikian. Jamaah sekalian itu kalau Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tatkala bagian pertama kita ambil materi engkau bukan bidadari, maka di situ ya berkaitan dengan sikap seorang suami terhadap istrinya. Bagaimana sikap seorang suami terhadap istrinya? Kaitannya dengan masalah apa yang harus dia lakukan terhadap apa yang dia dapati dari istrinya. Sebelum kita masuk dalam masalah ini,
Sama sekali bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ada sebuah pertanyaan. Anda telah berkeluarga? Maka di sini yang laki-laki yang menjawab, ada yang mengatakan sudah, alhamdulillah. Ada yang mengatakan belum. Ada yang mengatakan nyaris. Nyaris. Kalau nyaris itu hampir, gitu ya. Kalau dari pihak akhwat misalkan, mungkin juga ada yang mengatakan sudah, ada yang mengatakan belum. Kalau kepada para akhwat yang menjawab belum menikah, maka kita katakan, kita doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya. Tapi kalau kaum laki-laki yang belum menikah, kita katakan kasihan kamu. Kenapa kau belum menikah? Hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Tatkala jawaban kita semuanya ya sudah menikah, kita anggap saja semuanya sudah menikah. Maka ada pertanyaan yang lain, bagaimana pengalaman Anda? Bagaimana pengalaman Anda? Mungkin jawabannya akan berbeda-beda tergantung dengan sikap dia di dalam menghadapi pasangan yang dia menjadi pasangan hidupnya. Mungkin akan ada yang menjawab tatkala ditanya bagaimana pengalaman Anda, dia akan menjawab, menyesal aku menikah dengannya. Ada? Nah, atau ada lagi yang menjawab, kenapa enggak dari dulu aku menikah dengannya? Kan? Nah, masing-masing di antara kita mengetahui, ya, bisa menilai diri kita masing-masing dan juga pasangan kita. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, semulus dan seindah yang Anda bayangkan ataukah tidak? Ini adalah pertama pertanyaan yang senantiasa kita hadirkan kepada diri kita atau setiap keluarga. Apakah benar pernikahan kita itu semulus dan seindah yang kita bayangkan? Dulu mungkin tatkala belum menikah, bayangannya pernikahan itu adalah segala hal yang semuanya adalah bernilai keindahan. Mau makan disiapin, tatkala sudah siap disuapin. Nah, tatkala sudah selesai dielapin, gitu ya. Oh, seperti itu. Ya seakan-akan bayangannya yang indah-indah, enak gitu. Ya, tapi apakah demikian? Ya, sama sekali bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala ada orang misalkan yang mengatakan enggak, saya tidak merasakan apa yang saya bayangkan selama ini, berbagai macam keindahan yang ada. Ada juga mungkin yang akan menjawab, ya saya telah merasakan berbagai macam keindahan yang pernah saya bayangkan dari pernikahan yang telah saya kerjakan. Maka dari sini hadirin sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita sudah menyiapkan diri dan sudah terjun masuk ke dalam lingkungan rumah tangga, maka di situ kita memang harus menyiapkan diri kita untuk menghadapi segala macam perkara yang ada di dalamnya. Di dalam kehidupan rumah tangga akan ada dinamika yang naik turun. Ya, tidak selalu dalam keadaan datar, enak gitu dah. Bagi mereka yang pernah atau sudah berumah tangga akan merasakan yang demikian. Akan ada dinamika, fluktuasi kan gitu, ada naik, ada turun, terus seperti itu. Yang berikutnya akan ada lika-liku di dalam kehidupan. Kadang susah, ya, kadang sulit, kadang mudah dan lain sebagainya. Ada lagi kemudian ada pasang surut. Ya, kadang cintanya luar biasa kepada suaminya atau istrinya, istri kepada suaminya, kadang turun sama sekali, tidak ada sama sekali. Ya, kadang kalau padu marahnya luar biasa, tapi kalau padu sayangnya pun demikian luar biasa. Terus, kemudian juga kadang senang. Lanjut terus ya. Kadang bersedih, kadang tersenyum, ya, kadang cemberut, kadang bermasa muka. Jadi ini adalah kehidupan rumah tangga kita. Cuma kemudian kita bisa berpikir, kita itu bersedihnya terus-terusan, atau kita senangnya terus-terusan, atau kemudian kita cemberutnya terus-terusan, atau mungkin marahnya terus-terusan. Nah, itu yang perlu kita garap di dalam kehidupan kita itu. Tatkala kita merasakan susah, maka kita harus berpikir bahwasannya senangnya lebih banyak daripada susahnya.
sehingga susah itu akan menjadi hilang dan seterusnya. Demikian hadirin hadirat sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Adanya banyak sekali liga-ligu, dinamika, pasang surut, susah, derita dan lain sebagainya. Dan kita wajib untuk menghadapinya. Tidak boleh kemudian ketika kita menghadapi banyak permasalahan dalam kehidupan rumah tangga, kita kemudian kita lari, ya tidak mau meneruskan, ya lari, ya tidak mau menghadapi dan lain sebagainya. Ketika kita sudah maju dulu untuk meminang seorang istri, maka apapun apa konsekuensinya, ya harus kita menghadapinya. Demikian juga para istri kalau sudah mau menerima pinangan seorang suami atau seorang laki-laki, maka di situ dia harus berupaya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghadapinya. Kemudian, tatkala kita ada dalam sebuah rumah tangga, tentunya kita akan memiliki banyak tanggung jawab. Ada tanggung jawab terhadap putra putri kita tatkala diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala putra putri. Ada tanggung jawab besar di atas pundak kita terhadap putra putri kita. Mendidik mereka, mengawasi mereka, merawat mereka dan lain sebagainya. Yang terpenting di sini adalah agamanya yang terpenting. Kemudian juga pekerjaan. Ini pun demikian untuk menopang kehidupan rumah tangga, ya para suami harus memiliki pekerjaan, harus bekerja dengan pekerjaan yang halal tentunya. Tidak boleh bermalas-malasan, berpangku tangan dan lain sebagainya. Kemudian juga adalah kita menjawab karib kerabat. Jangan dilupakan karib kerabat, baik kerabat dari pihak suami maupun kerabat dari pihak istri misalkan. Jangan sampai misalkan ada seorang suami pengennya dia hanya menyambung kerabatnya sendiri, sementara kerabat istrinya ditinggalkan, tidak mau dia menyambungnya. Maka ini pun juga salah. Kemudian juga ada tanggung jawab terhadap masyarakat kita dan banyak saat bertanggung jawab yang lainnya. Dan yang paling utama, yang terpenting, yang harus senantiasa kita jaga dan kita perhatikan, kita pelihara adalah pasangan kita masing-masing. Ini tanggung jawab kita. Ini yang paling berharga, ini yang berharga di dalam kehidupan sekup kecil kita. Ya, dimana pasangan kita ini nanti akan senantiasa bersama dengan kita di dalam kehidupan kita, mengarungi kehidupan kita ini, dan kita berharap sampai nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berpasang-pasangan di dunia saling mencintai, kemudian di akhirat pun demikian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang saling mencintai di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum laki-laki tatkala dulu belum menikah, dia memiliki bayangan-bayangan tentang istrinya. Aku nanti pengen istri yang bagaimana? Yang pertama, pengen istri yang cantik rupawan. Kayak itu gambarnya. Tak pasang foto gak boleh ya. Anak aja sudah. Ya, jadi pengen istri yang cantik rupawan. Itu bayangannya dulu. Kemudian sekarang melihat istriku sekarang bagaimana? Sabar. Misal. Kemudian pengen dapat istri yang bangsawan, ya, keturunan ningrat misalnya gitu, punya kedudukan di tengah masyarakat. Mungkin itu bayangannya. Tapi ternyata kemudian kok sekarang bukan bangsawan. Tapi apa? Baik. Yang berikutnya mungkin pengen dapat istri yang kaya raya. Kaya raya, banyak uangnya. Kemudian juga barangkali yang patuh. Ini bayangannya, pengen dapat istri yang patuh. Kemudian dapat istri yang pandai mengurus rumah. Ini bayangannya, nanti kalau aku sampai di rumah sudah clean, sudah bersih. Tapi begitu sudah menikah, pulang dari kerja sampai di rumah berantakan, nggak tahu karuan. Kemudian dia berpikir, nyesel aku istri saya bukan bisa nanti, dia lebih tidak pun. Yang berikutnya barangkali pengen punya istri yang penyayang, tiap hari cemberut, nggak enak titik. Nggak enak titik, kemudian masakan jadi nggak enak titik, mungkin bangkia dilempar, nggak enak titik dan seterusnya. Ya nggak penyayang ternyata. Pengennya dulu adalah istri yang penyayang, tapi ternyata tidak penyayang. Yang berikutnya tanggap dengan keinginan daripada suaminya, tanggap terhadap kegiatan-kegiatan dalam rumah tangga, terhadap anaknya dan lain sebagainya. Atau yang terakhir barangkali sabar, punya istri yang sabar, pulang bawa uang
sabar. Bawa uang sabar, tak pulang sabar, pulang tak bawa uang sabar, dan seterusnya. Pengennya demikian. Ini adalah barangkali keinginan setiap suami. Ya, keinginan setiap suami untuk mendapatkan istri yang modelnya semacam ini. Semuanya diambil, cantik, bangsawan, kaya raya, ya, patuh, tak pernah bantah, pandai mengurus rumah, ya, kemudian juga penyayang, tangkap, sabar dan lain sebagainya. Itu seterusnya. Segala keinginan indah dia inginkan dari suami, dari istrinya. Lalu apakah seperti itu? Kita lanjutkan. Itu keinginan kita. Itu keinginan kita manusiawi, pengennya mendapatkan semuanya. Akan tapi Rasulullah SAW telah memberikan arahan kepada kita bagaimana kita mencari pasangan untuk kehidupan kita. Kita bacakan hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari, Muslim. Tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu biasanya dinikahi karena 4 perkara. Ingat di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini bukan memerintahkan kepada kita untuk menikahi wanita itu berdasarkan 4 kriteria ini, enggak. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan berita tentang kebiasaan. Kebiasaan laki-laki itu menikahi wanita karena 4 perkara. Bisa karena limaliha, hartanya. Bisa karena lihasabiyah, yaitu kedudukannya. Bisa lijamaliha, karena kecantikannya. Walidiyah, atau karena agamanya. Ya, wanita biasa dinikahi karena 4 perkara ini. Ada di antara laki-laki yang menikahi wanita karena kayanya. Wis buta sudah, gak peduli orangnya cantik gak cantik, perawan gak perawan, ya, pokoknya duitnya banyak. Wis, kalau duitnya banyak tak nikahi, sekalipun kemudian semuanya dia tidak mendapatkan. Yang penting harta banyak. Ada lagi yang menikahinya hanya karena kecantikannya tok, pokoknya halus, pokoknya wedok, ya, dinikahi gitu kayaknya. Pokok perempuan, pokoknya wanita, pokoknya cantik dinikahi gitu aja, nggak mikir yang lain. Maka kalau menikahinya karena harta, satu ketika tatkala hartanya habis, cintanya pun habis sampai di situ juga. Tatkala dia menikahi hanya karena cantiknya, lama-lama peot. Yang itu ya, nanti akan berkurang kecantikannya. Tambah usia akan berkurang kecantikannya, ya. Maka akan habis juga cintanya demikian. Demikian juga misalkan karena kedudukan, karena hasad, karena keturunan misalkan. Karena hasad keturunan tidak menjamin keturunannya itu sebaik orang yang menurunkan. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk. Fadfar bidzati taribat yadak. Maka hendaknya engkau lebih memilih wanita yang beragama, kamu akan beruntung. Tanganmu akan beruntung. Ini adalah petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi ukuran dominan adalah agama. Kalau misalkan ada seorang wanita yang agamanya baik, kemudian cantik, kaya raya, keturunan orang baik-baik, alhamdulillah. Tapi kalau kemudian tidak, agamanya baik, hartanya tidak banyak, alhamdulillah. Agamanya baik, kurang cantik, alhamdulillah. Nah, gitu. Demikian. Sama sekali lagi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Dalam hadis tadi itu, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menjelaskan, ya, sekalipun beliau menyampaikan sebuah hadis dhaif, tetapi memberikan keterangan terhadap hadis tadi itu, di mana beliau menyebutkan sebuah hadis di dalam kitabnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan bersabda, la tazawwajun nisaa li husnihin. Jangan kalian menikahi wanita karena bagusnya, karena kemolekannya, kecantikannya, keindahannya. Fa'asatusmuhunna ay yurdiyahunna. Barangkali kecantikannya itu akan menjadikannya sengsara. Wala tazawwajuhunna li amwalihin fa'asa amwaluhunna an tudghiyahunna. Jangan juga kalian menikahi wanita karena kekayaannya, karena bisa saja harta kekayaannya itu menjadikannya lupa, ya, akan menjadikan tidak taat. Walakin tazawwajuhunna 'ala ad-din.
akan tetapi nikahilah wanita itu berdasarkan agamanya. Ini ukuran mutlak, berdasarkan agamanya. Wala amatul khurma, dan sungguh benar-benar budak hitam lagi pesek, ya, sauda hitam, budak pesek, sauda hitam, tetapi zatu dinin, memiliki agama. Enak punya istri yang demikian, ya. Tetapi kalau misalkan istrinya penyayang, punya agama, berarti kalau istri punya agama maka dia punya akhlak. Bagaimana dia berakhlak dengan suaminya? Bagaimana dia menuruti dan patuh terhadap keinginan-keinginan suaminya? Bagaimana dia berkhidmat dengan suaminya dan seterusnya? Maka suami akan mendapatkan kebahagiaan tatkala dia memiliki seorang istri yang agamanya itu baik. Demikian. Hadirin hadirat sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang ada pertanyaan yang lainnya. Terwujudkah lamunan Anda? Selama ini melamun terus, yang bujang-bujang ini melamun terus. Gitu ya. Yang sudah tidak bujang melamun juga, gitu. Tapi nggak berani ada lamun apa. Baik. Jadi terwujudkah lamunan Anda? Kita lanjutkan. Kalau misalkan terwujud, artinya apa yang diinginkan dulu dari istri, ya pengen dapat istri yang seperti ini, seperti itu dan sebagainya, kok ternyata terwujud, maka ya selamat, ya kita ucapkan selamat kepada yang mendapatkan. Tapi kalau tidak, jangan susah. Nah, kalau tidak mendapatkan istri yang seperti lamunannya, maka tidak usah susah, tidak usah lamun kayak gitu. Yang sabar, ya. Kenapa? Kita lanjutkan. Karena banyak temannya. Ya, nggak sendirian kita itu. Banyak yang bernasib sama, nggak usah susah. Akhirnya cane, gitu ya. Akhirnya balane, banyak temannya, nggak usah susah. Kita perhatikan apa yang menjadikan kita itu banyak temannya. Kita perhatikan. Yaitu hadis dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kalau Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu minar rijali katsir, telah sempurna banyak di antara kaum laki-laki, banyak sempurna. Walam yakul minan nisa, dan tidak sempurna dari kaum wanita illa Asia imratu Fir'aun, kecuali Asia istri Fir'aun, wa Maryam bintu Imran, dan Maryam putrinya Imran. Ya, jadi kita banyak temannya, yang sempurna cuma ini, Asia sama Maryam. Jadi sekarang kita mendapatkan istri kita yang seperti itu, yang kita sudah sabar, ya, yang kita sudah nerimo apa adanya, gitu ya. Nah, maka itu sudah banyak temannya, yang seperti itu, ya, yang sabar. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan wanita yang sempurna sebagaimana kita laki-laki tidak sempurna. Kata Nabi, wa inna fadla Aisyah 'ala nisa, dan sesungguhnya keutamaan Aisyah atas seluruh wanita, fadlul tharidi 'ala sa'idil ta'am. Itu seperti bubur yang paling enak, ya, menurut bangsa Arab, gitu ya, atas seluruh makanan. Demikian. Dan mas sekalian, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan susah, ya, karena kita banyak temannya. Kalau ternyata kita tidak sesuai dengan lamunan, ya, yang kita harapkan tentang istri-istri kita. Oleh karena itulah, tatkala kita sudah melihat istri kita itu bagaimana, kita banggakan dia. Berbanggalah punya istri yang sekarang sudah kita dapatkan. Harus bangga. Ya, yang berikutnya bahagia, bangga, bahagia. Yang seterusnya berbahagia dengan pasangan kita ini. Ya. Lalu kita menjadi prinsip, ya, bahwasanya istri kita itu adalah yang terbaik untuk kita, gitu ya. Jadi ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa istri kita itu, itulah yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena banyak di antara orang, misalkan dia pengen menikahi orang yang dia cintai, gitu ya. Dia pengen menikahi orang yang dia cintai, tapi Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan tidak mendapatkan orang yang dia cintai, tapi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang lain. Maka lebih baik bagi kita mendapatkan istri yang terbaik untuk kita, ya, lebih baik, ya, istri yang terbaik untuk kita. Artinya istri yang terbaik untuk kita adalah apa yang kita butuhkan, daripada kita mendapatkan istri yang kita cintai tapi nggak dibutuhkan. Cinta tapi nggak butuh, buat apa? Nah, gitu ya. Mending kita mendapatkan apa yang kita butuhkan daripada
mendapatkan apa yang kita cintai, gitu ya. Kalau cinta ya bisa cinta itu karena syaitan, ya, cinta karena hawa nafsu, dan cinta-cinta yang lainnya. Akan tapi kalau kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala istri yang terbaik untuk kita, artinya istri yang memang kita butuhkan, maka insyaallah akan tumbuh cinta, dan cinta di tatkala tumbuh itu adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Demikian. Yang berikutnya, kita terapkan kepada istri kita, dan mas sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis la mu'minun mu'minatan in kariha minna khuluqan radiya minna akhar. Jadi janganlah seorang mukmin itu benci seorang mukminah. Artinya jangan seorang suami itu tidak suka keseluruhan daripada istrinya seorang mukminah. In kariha minna khuluqan, kalau misalkan dia tidak suka satu akhlak, satu tabiat, satu perilaku, maka radiya minna akhar, dia akan cinta dengan yang lain. Dia ridho dengan akhlak-akhlak yang lainnya. Jadi kita pilih-pilih, kita tafsir istri kita itu. Jangan kita antem global. Istriku welek kan gue semuanya, ya. Tapi kita tafsir rinci. Kalau kita tidak ridho dengan satu perkara, kita akan mesti ridho dengan perkara-perkara yang lainnya. Nanti akan kita sebutkan. Baik, lanjutkan. Mungkin Anda kecewa dengan istri. Lanjutkan. Tidak pandai masak. Istri tidak pandai masak. Ada di sini istri yang tidak pandai masak, ngacu. Kemarin dapat status di Facebook, istri yang pandai masak namanya true wife. Tapi istri yang pinter cuma manasi masakan, microwave. Gak tahu ya istri siapa itu. Istri tidak pandai masak, atau tidak sabar, tidak cantik, tidak pintar. Nah ini misalkan kita melihatnya, menilainya pada satu sisi yang negatif. Misalkan tatkala istri tidak pandai masak, kita berkata istriku di rumah itu masya Allah seluruh masakan bisa. Mie rasa bakso, mie goreng, mie rasa soto, mie indomie semuanya bisa. Yang pintar cuma dua tok, masak air sama masak mie. Misal gitu ya. Nah kita melihat yang lain, dia pandai merawat rumah, luar biasa. Tatkala pulang ke rumah, luar biasa. Rumah dalam keadaan bersih, indah, nyaman, wangi, dan lain sebagainya. Nah sehingga tidak pandai masak hilang dengan kelebihan itu. Mungkin istri tidak sabar, ya, tapi dia pandai bersyukur. Dia tidak sabar, tapi dia pandai bersyukur. Bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui suaminya. Mungkin istri tidak cantik, tapi sayangnya luar biasa, servisnya luar biasa, misalnya. Tahu servis? Yang berikutnya mungkin istri tidak pintar, tapi semangat untuk belajar, misalkan. Jadi segala sisi negatif yang ada pada istri kita tutupi dengan sisi-sisi positif yang ada pada istri kita, sehingga hati kita akan menjadi tenteram. Tapi kalau kita hanya mengumpulkan negatifnya toh, tanpa membandingkannya dengan yang positif, ya sudah susah kita. Mati sebelum mati beneran. Kita lanjutkan. Dan sekalian maka Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jadilah suami yang memiliki jiwa besar. Ya, jadilah suami yang memiliki jiwa besar. Yang suami yang peka. Bagaimana suami jiwa besar? Yaitu senantiasa melihat kepada kelebihan istri. Suami yang peka yang bagaimana? Yang mengetahui suasana daripada hati istri. Ya, jadi tahu. Ya, dari suaminya jiwa besar, berjiwa besar, senantiasa melihat kepada kelebihan yang ada pada istrinya, sehingga seluruh kekurangannya tertutupi dengan kelebihan tersebut. Demikian juga sangat peka dengan suasana hati daripada istrinya. Dilihat istrinya dalam keadaan apa itu. Kalau dalam keadaan capek, sudah tidak banyak menuntut, tidak banyak merintah sana merintah sini. Karena mungkin barangkali ada di antara suami itu tipe itu bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawa perainya. Ya, tipenya itu tipe ngongkonan, misalnya gitu ya. Kalau dia merintah satu gitu, mintanya dia untuk segera ditunaikan, tanpa melihat kepada bagaimana suasana hati daripada istrinya, dia dalam keadaan apa, gitu ya. Dilihat istrinya dalam keadaan marah, misalkan, ya ini juga
perlu diperhatikan, mau melakukan apa dan sebagainya. Ya, demikian. Kita perhatikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW adalah seorang suami yang sangat peka kepada istrinya. Kita perhatikan di sini. Rasul bersabda, "Inni la'alamu idza kunta 'anni radiyah." Sesungguhnya aku benar-benar tahu kalau engkau ridho kepada aku. Wa idza kunta 'alayya ghadban, dan juga tatkala engkau marah kepada aku. Qalat, maka Aisyah pun bertanya, "Min aina ta'rifu dzalik?" Dari mana Anda mengetahui demikian ya Rasulullah? Maka dia menjawab, "Ama idza kunta 'anni radiyah." Adapun jika engkau ridho kepada aku, fa innaka taqulina la rabbi Muhammad, maka engkau akan mengatakan tidak demi Rabbnya Muhammad. Wa in kunta rabba, kalau kamu dalam keadaan murka, maka engkau akan berkata la wa rabbi Ibrahim, tidak demi Ibrahim. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat peka, tahu benar tentang kondisi hati daripada istrinya. Maka Aisyah menjawab, "Ajalullah ya Rasulullah, ma ahzau ila isma." Jadi benar wahai Rasulullah, aku tidak meninggalkan kecuali namamu. Jadi inilah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dia sangat peka terhadap istrinya, mengetahui tentang kondisi daripada hatinya. Yang berikutnya kita perhatikan di sini. Jadilah suami yang terbaik. Bagaimana suami yang terbaik ini? Yang sangat perhatian terhadap istrinya, yang sangat jeli terhadap istrinya, yang peka terhadap istrinya dalam kehidupannya. Memperhatikan istrinya, memperhatikan suasana hatinya, memperhatikan segala keperluannya dan sebagainya. Jeli pun demikian, peka terhadap dirinya. Jadi kan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pilar kehidupan rumah tangga kita. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, istrinya, dan aku adalah yang terbaik kepada keluargaku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ukuran orang yang terbaik di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni yang paling baik kepada istrinya, ya, yang paling baik kepada istrinya. Baik, yang berikutnya. Nah, sekarang bagaimana dengan Anda sendiri? Ya? Apakah Anda sudah mendapatkan istri lamunan Anda? Bapak tadi sudah ya. Ada yang tidak, ada yang belum. Lalu bagaimana dengan gambaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita perhatikan. Al-mar'atu qadila in aqamta kasarta wa in istamta'ta biha wa fiha iwaj. Wanita itu bagaikan tulang rusuk. Bila engkau ingin meluruskannya, jadi wanita itu tulang rusuk, senantiasa bengkok. Ini sifat wanita. Sifat wanita senantiasa bengkok. Artinya apa? Mudah sekali berbuat salah. Mudah sekali berbuat salah, senantiasa bengkok. Kalau engkau berupaya untuk meluruskannya, tidak bisa. Tulang bengkok, aslinya bengkok diluruskan mesti patah, gitu ya. Tapi kalau kamu menikmatinya, ya sudah, kamu menikmati dia dalam keadaan bengkok. Artinya apa? Sabar. Sabar, gitu ya. Nanti kalau sudah di surga, istri kita kenceng, gitu ya, nggak bengkok lagi, gitu ya. Kita akan menikmatinya dengan sebenar-benar. Kalau di dunia sudah tidak bisa, istri kita mau inginnya kita itu kencang, lurus seperti keinginan kita, tidak bisa. Ya, kata Nabi SAW, kalau kamu ingin meluruskannya akan bengkok. Tapi kalau kamu menikmatinya, tetap kamu bisa menikmatinya, tetapi dia tetap dalam keadaan bengkok. Maka kewajiban suami adalah senantiasa bersabar. Kita lanjutkan yang berikutnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tastaqimu lakal mar'atu ala khaliqatin wahidah." Tidak mungkin istrimu itu kuasa bertahan dalam satu keadaan saja, tidak mungkin. Ya. Wa inna ma hiya qadir in tuqimha taksirha wa in tatruka tastamti biha wa fiha ibad. Sebagaimana sudah kita sebutkan, ya. Artinya kita diperintahkan untuk bersabar, ya. Jamaah sekalian, bertemu Allah Subhanahu wa taala. Intinya kebahagiaan seorang suami terhadap istrinya adalah banyak bersabar. Ya, banyak bersabar. Nanti tentang istri biar dibahas oleh Ustaz Abdul Aziz. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Maka sekarang tujuan kita atau apa yang kita lakukan, kita korek. Apa yang kita korek? Gitu ya. Memori kita, ingatan-ingatan kita. Ya, kita gali kembali memori ingatan kita.
Kita melihat kembali, ya. Melihat kepada istri kita. Lanjut, terus. Ya. Kemudian kita temukan apa yang terbaik yang ada pada diri istri kita. Ya. Kemudian kita tersenyum, ternyata istri kita memiliki banyak kelebihan. Nah, ini yang kita lakukan. Kita korek kemudian. Kita ingat-ingat yang terbaik tok wis, gitu ya. Yang terbaik kita kumpulkan, kemudian yang tidak baik-baik kita sisihkan. Ya. Dan kita benahi, kita tutupi dan seterusnya. Demikian. Lanjutkan. Nah, ayo. Tatkala misalkan sekarang banyak di antara para suami matanya tidak bisa betul basor, kelirian, lirik sana, lirik sini, lihat kanan, lihat kiri, gitu ya. Membanding-bandingkan, oh si fulan dapat istri si fulan, oh ternyata si fulana itu lebih daripada istri dan sebagainya. Itu ciri suami sengsara. Itu ciri suami sengsara. Jadi ya salah diri motornya nggak belum gitu ya. Makanya kenapa kita diperintahkan untuk qadul basar, biar kita bisa menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi tatkala kita tidak mau qadul basar, wah, kita akan banyak nih dapat saingan banyak. Gitu ya. Karena namanya kecantikan misalkan gitu ya. Ya, tatkala kita melihat si fulana misalkan itu cantik, nanti akan ada lebih cantik lagi. Akan ada lebih cantik lagi dan seterusnya. Tidak akan bisa. Ya, tetapi kalau kita qadul basar sudah selesai. Kalau misalkan kita tergoda oleh orang lain, tergoda wanita lain, melihat dia lebih cantik daripada istri kita, maka kita balik melihat ke sana. Melihat kepada siapa? Istri kita. Apa yang dia miliki sama, paling rasanya sama, gitu aja. Gitu ya. Jadi lihat kepada istri kita. Tidak perlu kemudian kita bayang-bayangkan istri orang lain waliyadzubillah, atau wanita di jalan-jalan waliyadzubillah. Tapi kembali kepada istri kita, istri yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa yang dia miliki dimiliki oleh istri kita. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bersabda, "Idza ra'a ahadukum imra'atan fa'jabathu falyati ahlahu fa inna ma mithla alladhi ma'a." Karena ini sudah resep manjur, biar kita enggak nyari-nyari lagi. Ya. Jika salah seorang di antara kalian melihat seorang wanita yang menakjubkannya, luar biasa gitu. Falyati ahla, sudah datangi istrinya. Fa inna maha mithlu alladhi maha. Karena apa yang bersama dia sama dengan apa yang bersama dengan yang di jalan tadi. Ini petunjuk agar suami tidak sengsara hidupnya, ya. Melihat kepada istrinya saja. Demikian. Dan mas sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, maka puaslah, banggalah dengan apa yang kita miliki. Karena ladang kita adalah ladang sangat hijau. Karena istri diberat dengan Nabi SAW adalah ladang, gitu ya, ladang. Bahkan lebih hijau daripada milik tetangga. Ini menghibur diri, gitu ya. Sudahlah, gitu ya. Pikirkan apa yang kita miliki itu adalah ladang yang hijau, subur, warnanya mengenakan, bisa kita nikmati. Bahkan mungkin lebih enak, lebih nikmat daripada milik orang lain. Demikian. Kalau kita sudah bisa menerapkan ini semuanya pada diri kita, maka yang terakhir, dan ini terakhir daripada kajian kita, selamat, berbahagia, keluarga berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi keluarga kita semuanya. Dan barang siapa yang belum diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala pasangan, mudah-mudahan segera diberikan pasangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sudah diberikan pasangan, mudah-mudahan berpasangan sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.